Halo teman-teman, balik lagi di acara Kutip Kupas Tipis dengan saya Agnes dari Fokus Antara tentunya. Hari ini kita bakal bahas produk-produk terbaru yang baru keluar, yang baru lahir. Seseru apakah si produk ini? Semenarik apakah produk ini? Hari ini kita bakal bahas. Nah, produk yang akan saya bahas hari ini adalah kamera EOS terbaru keluaran Canon. R berapa nih? R3. Jadi kita bakal bahas kamera yang baru aja tadi launching, Canon EOS R3. Nah, kalau kita bahas EOS R3, saya bakal ngobrol, nanya-nanya bareng sama salah satu EOS kreator Indonesia yang udah nyobain kameranya langsung ya. Beliau adalah Pak Michael Sidarta. Halo, selamat sore. Sore Pak. Sehat ya Pak? Sehat. Kayaknya kemarin habis pulang dari hunting. Dari Bali. Dari Bali, ya. Berding nyobain R3 ya. Nanti boleh ya Pak kalau misalnya nanti aku nanya-nanya kesannya pakai R3 hunting dibanding dengan kamera-kamera sebelumnya yang Pak Michael udah punya ya. Gitu. Tapi sebelumnya kita bakal bahas dulu tentang si R3 ini, tentang kehebatannya, tentang fiturnya, apa aja sih. Nah, pertama-tama kita bakal bahas dari si fisiknya dan desainnya dulu nih, Pak Michael. Kalau dari Pak Michael sendiri, improve apa, desainnya seperti apa sih dengan kamera sebelumnya? Kalau dari bodinya ya, pertama kali pegang, berasa ringan banget. Oke, dengan tinggi yang 14 cm dan lebar 15 cm itu lebih kecil 15% dibandingkan One DX Mark III. Karena memang dari segi fisiknya juga lebih mirip ke One DX ya, seri One series SLR-nya Canon One DX. Jadi baterai gripnya kan udah built-in. Udah built-in. Jadi dari sisi fisiknya memang lebih kecil. Oke, dari fisik dan bobot juga dari bobotnya, ya bobotnya sendiri itu hanya 1 kilo 15 gram. Itu sudah termasuk baterai dan memori. Jadi itu lebih ringan 30% dibandingkan One DX. Jadi lumayan ya 30% lebih ringan dari One DX karena memang dari fisiknya sendiri kalau teman-teman bisa lihat ini secara fisik, secara desain itu persis banget nih sama si One DX. Tuh. Habis itu kalau kita lihat dari segi baterainya nih Pak Mike, kalau dari baterainya sendiri masih sama nggak sih kayak seri One DX juga? Baterainya sama ya, baterainya sama ya. Jadi dengan kapasitas baterai yang sama, desainnya mirip-mirip, tapi dengan bobot lebih ringan. Ya, karena fisiknya lebih kecil. Nah, kemudian kalau untuk weather seal, apa Pak? Oke, ngomong mengenai weather seal, sekalian saya bahas mengenai durability ya. Jadi ketahanannya ini body atau sasisnya R3 ini terbuat dari magnesium alloy. Kita tahu magnesium alloy itu terbukti sangat ringan dan kuat untuk tahan banting. Tapi bukan untuk dibanting-banting juga ya. Tahan banting. Tapi jangan banting teman-teman ya. Jadi strukturnya juga khusus ya di R3 ini dibuat dust and drip structure, jadi mencegah tetesan air dan debu masuk ke dalam kamera. Kemarin waktu nyoba di Bali tuh ini nggak Pak Mike? Sempet sih ya yang hari keberapa itu saya foto di mana? Ada di benua itu agak gerimis. Jadi tapi tetap hajar motret aja tuh. Iya, saya coba hajar potret dengan ISO tinggi, dengan tetesan air yang oke. Berarti si R3 ini udah bisa diandalkan lah. Ya, bisa diandalkan sih di segala cuaca, di cuaca tropis seperti kita yang panas maupun di
tempat bersalju, salju. cuaca dingin ekstrim gitu masuk. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang si weather shield-nya, tentang desainnya, tentang fisiknya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang si isi dalamnya nih, ya. Tentang fitur-fiturnya. Nah, fitur-fitur menarik apa sih yang menurut Pak Michael ini, wah ini keren banget nih, ini terobosan terbaru nih dibanding dengan seri-seri R yang udah keluar duluan nih kayak R5 atau R6. Oke. Kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya seperti R5, ini ada teknologi pengenalan dan tracking subjeknya yang baru. Jadi ada people priority, kemudian ada animal priority, dan yang baru itu vehicle priority. Jadi dia akan detect kendaraan. Kayak kita motret balap MotoGP ya, kayak kemarin di Lombok itu ada di sirkuit, itu langsung dia akan detect ke motornya. Dia akan terus bahkan detect ke helmnya si pembalap. Karena si pembalap kalau udah pakai helm kan udah ketutup semua ya. Dari segi mungkin face atau eye udah susah gitu kan. Tapi kalau ada teknologi terbarunya yang siapa yang bisa mendeteksi vehicle itu, jadi bisa ngedetek kendaraan. Ini ada spesifikasi nggak sih kendaraannya harus seperti apa gitu? Apakah bisa semua kendaraan bajai juga bisa didetek mungkin ya? Bisa, gitu teman-teman ya. Pokoknya kendaraan ya. Iya, mobil bisa. Jadi kayak kita motret Formula One. Ya, gitu. F1. Cepet, jadi langsung detect, tracking ke kendaraannya. Terus apalagi nih Pak Mike yang kemarin mungkin udah dicoba nih sama wah ini keren nih. Ini ada apa namanya tombol untuk pencarian fokus gitu. Kita biasa ada ini ya joystick multi controller atau yang biasa disebut joystick. Joystick Ini ada satu lagi yang baru, itu smart controller. Smart controller ini nggak perlu cukup digeser, nggak perlu ditekan, nggak perlu diapain, cukup geser-geser gini dia akan tergantung diisi setting apa di sini. Oh, jadi kita bisa custom. Iya, bisa custom. Nah, jadi kalau nggak salah nih ya Pak Mike ya, untuk si yang teknologi smart controller itu udah pernah ada sebetulnya di EOS R. Cuma mungkin ini diperbaharui ya, karena dulu EOS R tuh kalau nggak salah terbatas hanya untuk ISO, ya kan? Iya, itu beda. Doang ya, itu beda. kan tombol kecil doang, kanan gitu kiri. kan. Nah, kalau ini semua kayak atas bawah, kanan kiri. Oke. Nah, terus kemudian ada apa lagi nih, Pak Mike? Teknologi autofocusnya cukup banyak ya. Jadi ada yang paling baru dan ditanam di R3 ini adalah eye control AF. Jadi kita kontrol focusing menggunakan mata kita. Oke, itu yang terbaru tuh. Ya, jadi kalau aku ini ya, viewfinder, lirik kanan, fokus kanan. Lirik ke kiri, fokus kiri. Di tengah misalnya ada burung, langsung fokus. Berarti si kamera bisa tahu ya kita lagi ngelirik siapa gitu kan. Gak boleh sembarang ngelirik nih gitu ya. Kalau sembarang ngelirik, waduh salah nih ntar fokusnya gitu. Nah itu untuk teknologi eye control AF ya namanya eye control AF sendiri itu maksudnya bisa dipakai untuk semua orang yang pakai kamera kah? Atau kita harus bikin profilnya cuma bisa satu mata kah? Berarti kan kita sensor matanya terus kita register gitu kan mata kita gitu kan? Iya, harus istilahnya dikalibrasi. Kayak mataku sama Agnes kan beda. Aku pakai kacamata, dikalibrasi, terus baru diisi profilnya misalnya naik. Kalau misalnya nih, aku mau pakai kacamata, Pak Mike pakai kacamata itu bisa kedeteknya sama atau tetap beda ya? Beda ya? Kalibrasinya akan beda. Jadi kalau kalibrasi profilku dipakai Agnes bisa ngaco. Berarti ini teknologinya keren ya. Kalau mungkin teman-teman suka nonton film
Avenger gitu yang pakai sensor mata ya bisa keluar. Wah, itu ini teknologinya nih Ini udah ada di sini. menyerupai nih ya. Intip kanan. Intip kanan kiri. bisa. Nah, itu. Makanya nggak boleh sembarang intip nih Pak Mike ya. Salah ntar nih fokusnya gitu. Tapi ini keren karena itu bakal cepet banget sih. Ibaratnya kita lihat kemana dia langsung fokusin gitu kan. Ya. Itu wah itu keren. Terus ada apa lagi nih Pak Max kemarin yang udah sempat dicoba fitur-fitur? Ada ini apa namanya eye detection, AF-nya juga jauh di Terasa lebih iya, lebih cepet ya lebih dibanding cepet. kayak dulu Pak Mike pakai R5 mungkin kayak kemarin hunting burung di Bali pakai R5 dibanding pakai ini gimana? Iya, kayak kemarin hunting burung itu ketutup dikit sama ranting masih bisa detect. Kalau human ya, kalau people itu ketutup sama sekarang kan lagi pakai masker ya. Masker, betul Itu betul. masih betul. ke detect. Matanya ketutup setengah, dia masih ke detect. Nah, terus kemudian apalagi nih fitur-fitur yang Terus focusing dalam kondisi low light itu bahkan di exposure value minus 7.5 itu masih kerja dengan sangat bagus. 7.5 itu berarti udah kondisinya lumayan gelap ya Pak Iya, Mike? lumayan agak emang gelap itu masih bekerja dengan sangat bagus. Karena kita biasanya kalau kita udah mulai lewat itu kita mau fokus aja udah susah ya, kadang Iya. mesti pakai alat bantu fokus gitu mungkin, atau kadang ada yang oh ya Biasanya tolong di disenterin center dulu gitu. deh, senterin dulu ya, ribet banget gitu kan, senterin dulu gitu baru dapat fokus. Nah ini dia tetap masih bisa nangkep fokus. Terus Nah. ada lagi pilihan flexible zone. Ada 3 pilihan flexible zone. Itu tergantung apa yang kita foto. Ada yang agak flexible zone-nya square, yang kecil, lebar. Oh jadi flexible zone yang sekarang di R3 ini bisa di-adjust. Ya ada 3. Ada 3. Kalau yang seri sebelumnya ini kan kita cuma satu aja tuh kotak itu aja ya. Zone ya zone. Itu doang. Kalau ini bisa di-adjust. Ya. Oke. Nah, kemudian ada nyoba fitur apa lagi nih, Pak Mike? Yang dirasa wah ini baru, beda nih rasanya. Kalkulasi autofokusnya, trackingnya cepat sekali. Ya. Jadi dia misalnya ada subjek burung ya dari sini terbang. Dia kan, Jadi dari out of frame masuk ke in frame dia gitu akan ya? perbaruin terus Oh, dengan oke. cepat. Itu 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan R5 atau 1D. Wah, padahal mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba atau udah punya R5 aja tuh udah terasa ini udah cepet banget gitu. Canggih banget gitu kan. Yang udah sering kita dengar dari review-review teman-teman yang udah pakai R5, wah ini R5 keren banget nih kalau buat detect burung, dan ini malah lebih cepet. Ya, kali lebih. Nah, kalau dari segi autofokusnya tadi kan udah cepet nih. Kalau dari segi FPS-nya gimana Pak Mike? Biasanya kan orang motret burung itu kan maunya yang kayak mesin jahit gitu, yang brrrr gitu. Kan kayak kalau nggak kayak gitu tuh kayaknya nggak afdol. Apa yang jeget doang tuh aduh katanya gitu kan. Oke. Saya kemarin coba ini 30 frame per second. Wow, 30 frame per second. Iya. Electronic shutter ya, 30 frame per second. Itu tanpa blackout. Blackout. Ya. Nah itu kalau misalnya kita set 30 frame per second, apakah ada file format yang harus kita reduce nggak? Harus kita ganti nggak? Atau kita kurangin nggak? Misalnya, oh ini harusnya pakainya JPEG aja, atau nggak bisa RAW gitu, atau RAW tapi yang versinya yang di kecil kompres gitu, ya, yang kecil gitu. Nah kalau dari R3 sendiri gimana? Nah, kalau ini 30 frame per second, JPEG yang paling tinggi, RAW juga paling tinggi. Jadi JPEG plus RAW 30 frame per second tanpa blackout. Itu kebayang sih ya. Itu waduh bener-bener Enak banget sih buat motret burung. Itu kemarin saya sempet hampir 2 detik. Jadi saya pencet terus hampir 2 detik dapat 52 frame.
2 detik ya, karena 1 detik aja 30 frame. Berarti kalau kita tahan shutter hampir 2 detik ya 50 frame. Banyak ya 2 detik ya, udah 50 2 detik frame. 60. Itu oh ya 60. Itu milihnya aja udah setengah mati, nggak 2 detik itu milihnya ya kan frame-nya. Iya. Wah. Ini bisa sampai 5 detik. 5 detik tanpa berhenti. Berarti tergantung tanpa dari blackout. memory card-nya juga dong kalau misalnya udah seperti gitu. Ya, idealnya sih menggunakan CF Express. Ya, idealnya Kalau ya itu yang kalau disajikan. untuk di burst 30 frame per second, idealnya ya CF Express. Jadi 5 detik dapat 150 foto. Itu dulu kita motret ya 1 hari kalau ditanya baterai bisa berapa 200 kali jepret gitu. Ini 5 detik udah selesai itu memori 200 frame udah selesai itu ya kan. Nah, terus kemudian ada fitur apa lagi nih Pak Mike? Ini kalau misalnya teman-teman udah punya R3 terus hasil fotonya masih nggak dapet, nah itu harus belajar lagi. Berarti ini kalau udah canggih banget masalahnya gitu Iya, ya. teknologinya udah Iya, oke banget. Gitu, udah oke banget. Nah, terus kemudian ada fitur apa lagi Ini nih? yang baru di R3 ini hot shoe-nya ini ada apa namanya slot baru ya. Jadi di dalam ada sirkuitnya. Oke. Kalau dilihat ini kan ada sirkuitnya. Oh iya, semacam kayak ada chipnya ya di dalam Iya. hot shoe-nya. Jadi untuk ke depan nanti ada aksesoris pendukung ya. Untuk flash transmitter itu cukup kecil dipasang di sini. Nggak perlu flash transmitternya, nggak perlu baterai, nggak perlu apa. Langsung ikut ke kamera. Ke power kamera. Nah, biasa teman-teman yang suka strobis motret model, kadang kita bawa transmitter yang dipikirin baterainya ada nggak? Iya, yang baterainya ada nggak gitu kan? baterainya habis, betul. Kadang udah bawa transmitter ternyata baterainya habis gitu kan. ada juga aksesoris tambahan itu nanti ada mikrofon pasang di sini. Itu juga nggak perlu baterai. Soalnya zamannya sekarang udah video ya, video dan vlog. Jadi pakai kamera ini juga udah oke nih, mau buat foto oke, buat video oke. Nah terus kemudian ada apa lagi nih Pak Mike yang Ini ada yang namanya HDR ini ya, HDR PQ itu bisa capture 3 image hanya dalam 0,02 detik. Apakah harus pakai tripod? Tetap 0,02 detik kan itu cepet banget. Iya, bisa nggak pakai tripod. 0,02 detik. Jadi 12 kali lebih cepat dibandingkan R5. 0,02 detik jadi teman-teman biasanya kita HDR motret harus pakai tripod, sekarang bisa kalau nggak mau pakai tripod ya. Tapi ya baik lagi tuh tangannya stabil apa ya kan. Iya. Semua yang tergantung itu sih. HDR yang tergantung speednya juga kan. Iya. Kalau speednya rendah ya nggak mungkin Iya, 0,02 benar. detik. Speednya per 1000 Memungkinkan. 0,02 detik. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang fitur-fiturnya. Nah sekarang aku ada mau nanya nih, agak sedikit lebih spesifik sih, lebih ke arah sensor. Nah pastinya kalau dengan teknologi yang tadi kita udah bahas, otomatis pasti ada upgrade di sensornya ya. Kalau yang nggak salah dengar nih ya Pak Mike, aku udah pernah baca review kemarin-kemarin gitu. Kalau si R3 ini pakai teknologi stack sensor, bener nggak sih Pak Mike? Dan benefitnya tuh apa sih yang dari Pak Mike udah coba si R3 ini dengan stack sensor? Ya benar. Jadi ada teknologi terbaru dari Canon yang dipasangkan baru di EOS R3. Itu ada teknologi back illuminated stack CMOS sensor. Di back illuminated design itu memberikan sensitivitas cahaya yang sangat baik untuk imaging dan focus detection. Sedangkan Makanya kemarin waktu pas dicoba mungkin bisa sampai exposure value-nya minus 7.5 ya. Mungkin itu ya sebabnya ya, berarti ya teknologi ini nih yang peran penting lah. Ya, jadi dua teknologi ini jadi satu. Jadi ada yang satu lagi stack sensor design itu menempatkan sirkuit areanya tepat di belakang
pixel board. Jadi dengan adanya dua teknologi ini, kecepatan baca sensornya akan jauh lebih cepat dan akan berpengaruh juga pada kondisi itu tadi, low light, masih performance focusingnya masih bekerja dengan sangat bagus. Nah terus kemudian kayak dari stack sensor ini selain dari AF, kemudian tadi ada low light, dia pengaruhnya kemana lagi nih? Berpengaruh juga dengan ini, apa namanya, ISO. Dengan ISO tinggi dia masih acceptable, noise-nya masih. Saya tes sampai ISO kemarin 51.200 itu masih bagus. Perasaan kita biasa kalau mau tuh ya 6.400, saya dulu tuh dan deg-degan gitu. Iya. Jadi nggak nih foto gue gitu ya? Pas lihat hasilnya jadi dapat nggak taunya nanti pas masuk ke komputer atau PC kok kayaknya nggak tajam. Tapi dengan ini tadi kemarin Pak Mike udah nyoba di 51.200 masih acceptable, keren sih. Ya, jadi teknologi terbaru di sensor tadi juga berpengaruh dengan rolling shutter distortion saat kita set ke ini ya 30 frame per second gitu. Jadi rolling shutter distortionnya itu sangat jauh berkurang saat kita pilih electronic shutter dengan 30 fps. Biasanya kan ada warping, maksudnya kalau kita foto paling gampang tuh foto kipas angin atau baling-baling atau drone terbang, itu baling-balingnya itu akan meleot. Nah itu tadi tentang rolling shutter ya. Minim sekali. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang apaan sih rolling shutter gitu ya kan, teman-teman bisa search sendiri di Google ya, langsung cek rolling shutter itu apa. Panjangan nanti kalau kita bahas di sini terlalu detail, tapi intinya yaitu meminimal distorsi ya yang disebabkan dari si shutter tuh. Nah terus lanjut, aku pengen nanya, kan kemarin udah nyoba nih Pak Mike R3, selama di Bali nyobain motret dengan R3 tuh experience-nya dirasakan tuh langsung pengen ganti, asik. Langsung pengen ganti. Kan sebelumnya kan udah motret pakai R5, R6, nah terus One X 5T juga udah nyoba. Nah kalau dari R3 sendiri gimana? Itu tadi yang saya rasain yang aku rasain fokusnya cepet dan trackingnya bagus banget. Kalau di sini ada yang namanya subject tracking, dia akan terus perbarui itunya. Gak lari ya, maksudnya kan kadang kita permasalahannya nih, kita udah muncul, toto ada yang meleset nih, lari lepas gitu dari subjek yang kita mau foto itu. Enggak, bagus. Jadi itu yang aku suka sih, samping improve dari ISO tinggi juga masih bagus. Terus tadi aku bilang itu rolling shutter distortionnya itu minim sekali, hampir nggak kelihatan. Biasanya kalau orang ya itu tadi foto baling-baling atau foto orang lagi golf, kalau biasanya stick golfnya bisa agak melengkung gitu. Nah, ini masih kelihatan lurus. Nah terus kalau menurut Pak Mike sendiri setelah nyobain R3 dengan experience-nya, kalau sarannya nih saran sama R3, sebenarnya R3 ini diciptakan dilihat itu untuk siapa sih? Ini sebetulnya untuk ini ya, untuk sangat sesuai untuk profesional dan setiap orang yang membutuhkan kamera dengan kecepatan yang tinggi dan teknologi autofocus yang akurat. Berarti tidak terbatas hanya untuk jurnalis, tidak terbatas hanya untuk misalnya
fotografer profesional, kan bisa aja ya misalnya, oh aku bukan profesional tapi aku pengen motretnya yang butuh kecepatan tinggi terus gitu, hobinya motretnya itu gitu misalnya ya. Iya, misalnya ada hobi yang suka jogging, bisa, atau suka sport, itu sangat mumpuni sekali. Jadi tidak tertutup kemungkinan gitu. Nggak tahu dengar atau enggak ya suaranya. Jadi kayak ini aku set ke 30 fps. Saya set 1 detik 30. Kalau suaranya itu bisa sampai tadi saya bilang 5 detik tanpa henti, 1 detik 30. Jadi 100 kita 5 detik dapat 150 frame tanpa blackout. Itu keren banget. Itu kadang kalau orang dengar mungkin itu suara kamera, itu suara mesin jahit gitu ya kan. Suaranya kayak ngobras itu katanya gitu ya kan. Waduh, ini kamera berarti kalau dari Pak Mike tadi, kamera ini pokoknya nggak tertutup hanya untuk si fotografer profesional, tapi untuk teman-teman yang memang hobinya itu motret yang butuh kamera cepet, birding. Kan ada yang, oh saya khusus birding doang, saya nggak motret yang lain. Atau saya khusus foto sport aja gitu ya kan. Foto surfing. Nah, banyak sih sebenarnya kayak subjek-subjek yang memang butuh kamera yang ya seperti ini. Karena biasanya kalau kamera yang kemampuan yang kayak gini kita mesti berulang terus ya sampai benar-benar dapet yang perfect ya, betul ya Pak Mike ya? Mau foto, kita misalnya mau foto budaya juga sangat berperan, nggak kehilangan momen gitu. Bener, ngejar momen, nah kan nggak ada lagi alasan, waduh lepas nih momennya gitu ya. Waduh, karena subjeknya dikunci terus ininya 30 fps. Nah, teknologi autofocus di kamera ini juga sudah bisa dibilang kelas atas. Itu bisa di customize sesuai kebutuhan. Kita mau apa? Kayak tadi AF zone-nya mau yang seberapa. Ditambah juga dengan teknologi baru lainnya tadi saya jelasin di depan tadi. Jadi, sangat membantu berbagai genre fotografi. Genre pun sebetulnya bisa ya. Bisa dibilang ini kamera paket lengkap. Ya. Oke, nah mungkin segitu dulu untuk kutip kita kali ini. Karena kan kutip pasti tipis ya Pak Mike. Jadi kita jangan bahas yang terlalu tebel gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang udah penasaran, jangan lupa nanti ditunggu info dari Fokus Nusantara kapan kita akan ada touch and try untuk CR3-nya, karena pasti dalam waktu dekat nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung aja bisa tinggalin nomor telepon di WhatsApp atau langsung DM aja nih. Nah, jadi ntar kalau ada yang masih punya pertanyaan juga nanti bisa langsung ketik di DM atau di kolom komen. Nanti kita bisa bantu jawab. Jadi mungkin segitu dulu untuk kutip kita hari ini. Jangan lupa R3 kamera terbaru yang baru keluar. Kalau yang penasaran harganya nanti kita akan langsung upload di website www.fokusnusantara.com. Nah, jangan lupa ya follow Instagram @fokusnusantara untuk info-info terbaru termasuk info untuk touch and try R3-nya, dan juga subscribe channel YouTube kita di Fokus Nusantara, klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Oke teman-teman, thank you banget Pak Mike udah dateng, udah sharing, udah kasih experience juga tentang CR3-nya gitu ya. Jadi berarti next kita ketemu di acara touch and try ya Pak Mike ya. Oke. Harus coba. Oke. Nah mungkin segitu dulu teman-teman. Thank you yang dari tadi udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di acara kutip selanjutnya. Sampai jumpa.